sebelum kita mendirikan LKBH, banyak masukan-masukan dari klien-klien kita yang sering kita bantu, yang sudah kita bantu, dan alhamdulillah perkaranya selesai, dan rata-rata mereka kita bantu dengan gratis, Kang Heri. Jadi di kantor kita ini banyak perkara-perkara yang kebetulan mereka tidak memiliki biaya, tetapi mereka berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, pada malam hari ini kita berada di Kerawang nih. Dan sebelumnya saya akan selalu mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari bahaya, dan semoga apa yang menjadi cita dan rencana dan harapan teman-teman semuanya dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah kita sampaikan di beberapa channel yang mungkin teman-teman juga tahu, di channel saya, Heri Susanto, Yahya Mahmud, siapa tuh? Yahya Muhammad, dan Subang Hijau juga Bang Freddy Surdiaryanto Sport. Aduh, saya suka salah terus kalau nyebut Bang Freddy itu. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini kebetulan nih merupakan malam yang sangat berharga sekali buat saya dan juga mungkin untuk teman-teman ya, karena memang pada acara ini akan menyampaikan program Pak Kumis. Apa itu Pak Kumis? Nanti akan langsung disampaikan teman-teman semuanya, makanya simak terus, jangan sampai habis, jangan di skip ya, agar teman-teman semuanya juga menjadi tahu apa yang kita disampaikan pada malam hari ini. Dan juga di samping kiri saya itu sudah ada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya. Dan juga sudah ada Bapak Haji Syukur Mulyono SH ya. Beliau itu sebagai Ketua LKBH Juang Jawa Barat. Nanti kita akan berbincang baik dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sebagai pendiri mungkin ya daripada LKBH Juang Indonesia, dan juga dengan Pak Mulyono. Nah, teman-teman semuanya, untuk dapat mempercepat waktu, mungkin pada kesempatan malam hari ini saya akan bertanya kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo terkait LKBH Juang Indonesia. Dan saya yakin apa yang saya ingin tanyakan juga, saya juga sudah melihat komentar teman-teman semuanya, ada sesuatu hal yang memang mungkin teman-teman ingin tahu seperti apa dan bagaimana. Selamat malam, Pak Taufan. Kang Heri. Pak Taufan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu dan kesempatannya sama kita semuanya untuk bagaimana bisa berbincang di sela kesibukannya Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Dan mungkin pada kesempatan malam hari ini saya juga akan menanyakan, dan insya Allah apa yang saya tanyakan itu sudah mewakili teman-teman semuanya. Yang pertama ingin menanyakan yang latar belakang Bapak Ahmad Taufan Sudirjo mendirikan LKBH Juang itu apa? Itu yang pertama. Langsung saja, nanti dilanjutin. Ada beberapa yang ingin ditanyakan kepada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan para YouTuber hebat. Di sini ada Kang Heri Susanto, ada Bang Freddy, Bang Yahya, Bang Jack, Subang Hijau, dan ada channel Danu. Ramdanu, aduh, Ramdanu. Kita turut berbangga, Danu sudah bisa berkreasi, sudah bisa bikin jadi YouTuber. Dan kebetulan kami ini lagi kumpul-kumpul, Kang Heri. Di sini perlu saya perkenalkan, sebelah kiri saya ini sesepuh kita. Beliau itu yang sangat menguasai Kerawang, Kang Heri. Dan kebetulan beliau seorang advokat, dan beliau alhamdulillah berkenan menjadi Ketua LKBH Juang Jawa Barat. Amin. Dan sebelah kirinya lagi ada Mbak Indah, ini dari LKBH Juang Pusat. Dan sebelahnya ada Bang Jo, ini Ketua LKBH Kerawang.
Nah, terus ada Ramdhanu, ini ada saudara saya Bang Afriyadi. Pak Afriyadi ini adalah direktur di perusahaan kita yang ada di Kerawang. Jadi ini lengkap, saya juga didampingi sama teman-teman dari LKBH Pusat, ada Bang Restu, Bang Okta, Bang Egi, dan kawan-kawan. Jadi terkait pertanyaan Kang Heri tentang pembentukan LKBH, ini memang sebelum kita mendirikan LKBH banyak masukan-masukan dari klien-klien kita yang sering kita bantu, yang sudah kita bantu, dan alhamdulillah perkaranya selesai dan rata-rata mereka kita bantu dengan gratis, Kang Heri. Jadi di kantor kita ini banyak perkara-perkara yang kebetulan mereka tidak memiliki biaya, tetapi mereka berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Dari situ kita terpanggil sehingga LKBH Juang ini bisa kita dirikan pada tahun 2018. Kita dirikan dan kita berjalan, dan alhamdulillah di ulang tahun yang di tahun 2019 kita sudah sekaligus kita deklarasikan berdirinya LKBH Juang untuk di seluruh Indonesia. Tujuannya pasti untuk membantu, berbuat, dan memberikan masukan-masukan dan memberikan jasa-jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu ya. Jadi LKBH Juang ini di samping punya visi membantu masyarakat dalam hal hukum, kita juga menerima aspirasi masyarakat yang kaitannya mungkin tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain-lain. Gitu. Jadi LKBH Juang ini memang dari historis namanya ini melalui ikhtiar yang luar biasa sehingga kita muncul nama Juang Indonesia. Sehingga kita dalam menyelesaikan perkara, dalam membantu orang memang harus berjuang untuk mendapat hasil yang terbaik gitu loh, bagi orang yang kita bantu. Jadi nama Juang Indonesia ini karena kita kepingin LKBH Juang ini berdiri di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Jawa Barat sudah berdiri, yang ketuanya di sebelah saya, dan insya Allah Jawa Timur juga sudah berdiri, tinggal nanti kita deklarasikan Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, insya Allah kita sudah mulai dirikan. Dan ke depan nanti mungkin masuk ke Sumatera dan lain-lain gitu. Jadi mohon doanya semoga LKBH Juang bisa terus berbakti kepada bangsa dan negara, memberi yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Gitu kan Heri. Terima kasih Pak Kawan ya. Nah ini juga di dalam pada kesempatan malam hari ini juga Heri juga mendengar ada program Pak Kumis ya. Ya. Jadi kalau tidak salah program konsultasi hukum gratis. Ya. Nah ini juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Kebetulan dari teman-teman kita juga ya para subscriber ada yang menanyakan terkait hal itu. Lalu untuk program Pak Kumis di sini masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dengan pihak LKBH Juang Indonesia itu teknisnya seperti apa? Apakah misalkan online atau bagaimana? Jadi untuk dapat memberikan kemudahan kepada mereka yang mungkin bisa dikatakan yang jauh begitu. Ya. Oke. Jadi program Pak Kumis ini sebetulnya terinspirasi dari kumisnya Pak Mul. karena ketua Jawa Barat kita kumisnya lebat, jadi kita akhirnya namanya program Pak Kumis. Jadi Pak Kumis ini program konsultasi hukum gratis. Malam ini mungkin kita sama-sama mengucapkan bismillah, kita deklarasikan bahwa program ini akan kita jalankan khususnya di Jawa Barat dulu, karena memang kita harus bertahap. Selanjutnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insya Allah ke seluruh Indonesia. Polanya kita juga nggak usah susah-susah. Nanti mungkin di setiap konten kita akan diberitahukan ada nomor kontak yang kita siapkan, mungkin via WA atau Instagram. Jadi teman-teman seluruh masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum gratis di seluruh Indonesia bisa, tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta, tapi cukup bisa komunikasi via online. Nah, kita nanti akan kasih advice yang terbaik buat masyarakat gitu. Jadi yang dekat bisa merapat, karena saya keseringan di
wilayah Kerawang, Jakarta, Bekasi, nah kita Banten, nah silakan itu yang mau ketemu langsung boleh. Tapi kalau misalnya yang di luar dari Jawa misalnya gitu kan, Jawa Barat, mungkin Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu bisa via online lah. Kita siapkan tempat senternya nanti. Nah ini juga sekaligus kita bisa minta tolong ke YouTuber Kang Heri, Bang Freddy, Bang Yahya, Bang Jack, Danu, itu untuk mensosialisasikan program ini sehingga bisa kita tampung semua gitu Kang Heri. Siap. Jadi intinya jangan sampai masyarakat sulit untuk menerima bantuan konsultasi hukum, kita bisa buka ke semua media kita buka. Ya. Gitu. Jadi nanti mungkin dari subscribernya sahabat Heri Susanto ada beberapa hal yang perlu diskusikan, bisa langsung japri atau langsung Instagram, nah itu directnya langsung ke kita gitu. Mungkin itu nanti. Oke, terima kasih Bang Topan untuk penjelasannya. Ya. Tetapi mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Ini terkait tadi kan bahwa yang namanya kita untuk melakukan konsultasi hukum ini tadi mungkin juga ada yang memang online atau bagaimana ya, mungkin nanti juga akan dikemas lagi ya, untuk dapat memberikan kemudahan. Tetapi ini berbicara tentang hierarki organisasi nih. Jadi taruhlah untuk di DPP yang mungkin hal ini dipegang oleh ketum sendiri sebagai pendiri, dan saya juga secara pribadi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada ketum ya, kepada Pak Taufan ya di sini ya. Karena memang ini merupakan niatan yang baik, dan ini juga sebetulnya sudah saya rasa ini sudah dilakukan gitu loh. Dengan dalam hal ini Pak Taufan dan rekan juga mendampingi kasus yang terjadi Subang, dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Taufan itu bukan hanya saja jasa terkait pendampingan hukumnya saja, tetapi di sini juga bisa dikatakan free semuanya. Malah mungkin yang saya juga sering mendampingi Pak Taufan, kadang-kadang pulang juga saya dikasih ongkos ya. Jadi kan ini sangat jarang sekali nih Pak Ketua ini seperti ini gitu kan. Nah, yang ini ditanyakan untuk bagaimana lebih dapat mengakses gitu kan. Mungkin ada kaitannya di sini juga kebetulan ada Pak Ketua nih untuk wilayah Jawa Barat kan seperti itu. Dan mungkin kan kebetulan saya sendiri juga sudah selesai melakukan studi di bidang hukum ya. Nah, mungkin untuk setiap kabupaten kotanya yang berada di wilayah Jawa Barat, apabila misalkan ada orang yang mempunyai keinginan dan menyambut baik bagaimana untuk bisa mewujudkan apa yang sudah dipelopori oleh Pak Taufan ya, dalam hal ini pusat itu mungkin bagaimana? Nah, apakah ini memang dijawab sama Pak Taufan sendiri atau sama Pak Ketua ini? Ya, sebelum nanti Ketua kita berikan waktu, jadi tepat sekali terkait wilayah Jawa Barat, program Pak Kumis pasti nanti akan langsung diakomodir oleh Ketua langsung. Ini ada Pak Sukur Mulyono dan Kang Heri ini memohon-mohon nih Ketua untuk bisa jadi Ketua LKBH Subang. Kira-kira Ketua berkenan nggak ini? Siap. Nah, berarti terima kasih Ketua. Malam ini juga ada sejarah baru bahwa Kang Heri di samping YouTuber, dia sudah mendapatkan SK secara lisan ya untuk menjadi Ketua LKBH Juang Kabupaten Subang. Kita beri tepuk tangan buat Kang Heri. Mungkin selanjutnya kita beri waktu kepada Pak Mulyono selaku Ketua LKBH Juang Jawa Barat untuk menyampaikan beberapa kata untuk kita semua. Betul. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Tadi kita terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan program. Izin Ketua, biar lebih jelas Ketua, izin. Si bawa pulang. Jadi terkait dengan program Pak Kumis konsultasi hukum gratis, ini tentunya merupakan satu program yang dilakukan oleh Pak Ketum, khususnya dari LKBH Juang. Karena kita menyadari, khususnya di Jawa Barat, mau tidak mau kita akui, masih banyak masyarakat yang belum mengerti hukum. Kalau kata ada bahasa yang melek hukumnya belum.
Sehingga itu tugaslah kami memberikan konsultasi, juga memberikan bantuan hukum kepada siapa, kepada masyarakat yang secara finansialnya kurang mampu. Nah, tapi menghadapi suatu persoalan hukum. Disitulah kami berada, semata-mata agar apa? Agar keadilan itu bisa tegak di Jawa Barat. Dan apa yang disampaikan juga oleh Pak Heri dengan terkait dengan nanti apabila ada yang ingin, ya silakan. Tentunya ini akan lebih menjadi satu pemerataan ya Pak Ketum ya, pemerataan di Provinsi Jawa Barat. Kita akan siapkan. Yang penting, ayo kita bersama-sama sesuai tadi namanya juang ini, kita berjuang ya, kita berbakti khususnya kepada masyarakat di Jawa Barat agar keadilan itu bisa kita tegakkan seadil-adilnya ya, dengan tidak menjadi beban bagi masyarakat kecil umumnya. Karena saat ini kan masyarakat kita sulit untuk mendapatkan karena ketiadaan materinya. Disinilah kami membantu. Jadi seperti itu, Mary. Lalu begini Pak, saya sudah melihat juga ya bahwa LKBH Juang ini nih memiliki channel YouTube ya. Dan sebetulnya saya juga melihat bahwa banyak sekali sesuatu yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudibyo ini. Salah satunya tadi kan dikatakan dijelaskan bahwa berdirinya LKBH Juang ini juga untuk bagaimana dapat memberikan baik konsultasi hukum maupun pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah mungkin bagi yang di luar sana untuk ke depan mungkin nanti Pak untuk LKBH Juang Jawa Barat juga ya. Jadi mungkin yang berada di Jawa Barat itu bisa mengaksesnya ke wilayah Jawa Barat atau mungkin nanti sudah ada di setiap kabupaten, yang ada di Kabupaten Subang bisa mengakses di Subang. Subang. Jadi tergantung nanti masyarakat di kabupaten mana yang akan ingin berkonsultasi atau perlu pendampingan dari kita, ya kan? Kita sudah ada nanti. Di kabupaten se-Jawa Barat. Iya. Tapi mungkin Pak, ya alhamdulillah ya kalau misalkan teman-teman kita semua juga dapat melihat terkait acara malam hari ini, yaitu menyampaikan pemaparan tentang LKBH Juang itu apa dan program Pak Kumis itu juga apa. Dan saya menginginkan nanti di channel yang sudah ada untuk program-program itu juga bisa dijalankan gitu loh. Jadi agar semua orang juga bisa melihat di channel yang ada atau mungkin di Instagram yang ada. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin hari ini kan kita di Kerawang ya. Tapi nanti bisa saja saya di Subang. Nah, kita melakukan live di Subang atau di Sukabumi atau dimanapun. Sehingga pada akhirnya masyarakat Jawa Barat mengetahui akan keberadaan LKBH Juang. Sehingga ketika ada persoalan yang menyangkut diri mereka, masyarakat Jawa Barat itu bisa langsung menghubungi. Nah, lalu terkait apa yang disampaikan yang ditanyakan oleh saya tadi Pak, bahwa mungkin ada juga generasi muda nih yang memang berada di setiap kabupaten kota yang menyambut baik rencana yang sangat luar biasa ini, dan mereka juga ikut dengan basic yang dimiliki dalam bidang hukum, ingin ikut mengabdikan diri untuk bagaimana keilmuan yang didapatnya dia itu untuk bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ketua dalam hal ini gitu kan. Nah itu seperti apa mungkin? Ya, ini merupakan satu kebahagiaan apabila kalangan-kalangan milenial, dan sekarang pun kita semacam Kerawang ini kan milenial. Subang juga milenial kan. Milenial masih muda ya masih muda. Yang penting satu, kita melihat muda itu bukan hanya dari fisik, tapi dari pemikiran yang selalu energi. Ya, kadang-kadang kita selalu berpikir tua bukan milenial hanya dilihat daripada struktur. Yang penting bagaimana dalam pemikirannya berjiwa muda, mau berbakti, mau membantu ketika ada masyarakat yang kesulitan atau ada masyarakat yang sedang bermasalah. Yang penting motivasi dulu, dan kami siap untuk membuka di semua kabupaten dan kita welcome. Tidak melihat ini muda, tidak melihat tua. Bagi kami prinsip kami adalah satu, bagaimana dia bisa memberi arti
dengan keberadaan, dengan pembentukan di kabupatennya masing-masing bisa memberi arti, bisa dirasakan oleh masyarakat di kabupaten tersebut atas keberadaan LKBH Juang. Ya. Ya. Kalaupun milenial tapi kemudian tidak bisa mewarnai, memberi arti bagi masyarakat di wilayahnya, ya cuma juga. Ya. Lebih baik yang usia sepuh tapi pemikirannya milenial. Iya. Gitu. Tapi kalau Kang Heri ini menurut saya muda, ya, tapi pikirannya milenial juga. Jadi pas banget. Jadi indah. Ya. Cuman bingung tuh begini Pak Ketua, kalau Heri itu kan awalnya bisa dikatakan dari kampung ya. Dan jadi bisa disebutkan dari keluarga petani nih, dari keluarga petani gitu kan. Tetapi Ketua jangan khawatir, insya Allah kalau saya nanti dikasih kesempatan oleh Ketua untuk bagaimana saya juga bisa mengabdikan diri, bagaimana bisa mewujudkan harapan bersama ini dalam arti dalam tujuan untuk bagaimana membuat masyarakat lebih melek hukum gitu kan, terutama masyarakat yang memang membutuhkan gitu kan. Nah dalam arti petani di sini karena memang petani itu maksudnya pemuda terampil masa kini. Wah. Mantap. Terima kasih Ketua nih dan juga pada Pak Haji, teman-teman semuanya. Itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya, dan juga Pak Haji sebagai Ketua LKBH Juang Jawa Barat nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat disimak oleh kita bahwa menurut pendapat saya pribadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Dan saya dan kita juga semuanya memohon doanya kepada teman-teman semuanya untuk bagaimana tujuan dan harapan kita semuanya ini wabil khusus Bapak Ahmad Taufan Sudirjo untuk bagaimana bisa membantu kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bagaimana bisa mendapatkan sebuah keadilan tentunya dalam bidang persoalan hukum. Mudah-mudahan bisa tercapai dan apa yang menjadi rencana dan harapan kita semuanya ini dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga terkait program Pak Kumis ya, program Pak Kumis mungkin nanti juga insya Allah akan segera dirilis seperti apa teknisnya ya, biar lebih lebih kena. Insya Allah juga kita juga dari YouTuber nih akan ikut membantu untuk bagaimana bisa mensosialisasikan program-program ini sehingga program ini itu dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Demikian teman-teman untuk sementara. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bedah lagi ya, karena mungkin kita akan sering bertemu apalagi dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya. Sekali lagi untuk kasus yang sekarang ditangani oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dan rekan juga itu juga merupakan sebuah bukti nyata bahwa Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ini dengan LKBH Juangnya itu sudah melakukan kegiatan. Jadi intinya bukan sebuah rencana, jadi sudah dilakukan. Dan sekali lagi saya juga sampaikan tadi merupakan sesuatu yang luar biasa karena beliau ini saya juga heran dan saya juga tidak mengerti gitu kan. Kebanyakan orang itu juga memberikan bantuan atau pendampingan hukum itu terkait pendampingan hukum saja gitu Pak Taufan gitu kan. Tetapi Pak Taufan ini bukan bohong teman-teman semuanya. Jadi begitu kita ada pemeriksaan di Polda Jabar, saya juga yang ikut mendampingi dan juga kebetulan Danu ini untuk pulang juga sama beliau itu dikasih ongkos pulang, tidur juga dikasih tempat tidur. Jadi saya minta doakan kepada teman-teman semuanya. Ini saya tambahin sedikit ya. Siap. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita mencari duit di luar dari advokasi. Ya. Untuk hal-hal yang memang kita bantu secara gratis itu memang pure kita gratiskan karena alhamdulillah ATS Lokom dan LKBH Juang kita juga sudah punya unit-unit usaha. Ya. Nah ini salah satunya ada Pak Apriyadi ini yang sudah pernah ketemu di perusahaan kan? Betul. Nah ini adalah direktur produksi dan direktur yang benar-benar menangani perusahaan kita di Kerawang. Kerawang. Ketua kita
Pak Syukur Mulyono itu juga sama. Selain advokat, beliau banyak membantu orang untuk penyembuhan. Jadi kalau kapan-kapan Kang Heri ke Kerawang, pasiennya Pak Muli selalu banyak. Dan sudah ribuan yang dibantu sama beliau dan itu gratis. Jadi memang jiwa-jiwa kita memang udah jiwa-jiwa pejuang dan memang kita memang dari awal sudah sevisi untuk saling membantu sesama masyarakat. Jadi Pak Muli ini di tempat ada istana besar di Kerawang sini yang sangat indah. Di situ kalau Kang Heri ke sana pasiennya ngantri. Dan itu semuanya gratis, sakit apapun. Jadi ini luar biasa ketua kita ini. Gitu Kang Heri. Jadi betul. Jadi mungkin ingin ditanyakan juga nih mumpung ada Pak Haji di sini terkait apa saja tadi yang sakit kan ya. Apakah mungkin untuk yang belum mendapatkan jodoh biar cepat dapat jodoh juga bisa gitu Pak Haji? Ya. Jadi kalau memang masalah itu ada spesialis ya. Nanti asisten saya. Gitu. Siap. Oke teman-teman semuanya, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Haji ya dan Pak Ahmad Taufan Sulijo. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan satu, saya mau titip teman-teman semuanya. Sebelumnya, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Semangat!